bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Welcome to Bethlehem at Home. Ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berdoa agar kita selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all the time. Puji Tuhan, sejak awal tahun ini kita sudah kembali mengadakan ibadah tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah umum minggu dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pukul 6.30 pagi, jemaat dapat mendaftar melalui Bethlehem aplikasi atau dapat menghubungi TU gereja. Dan untuk pos pelayanan Bethlehem CGC dalam bahasa Indonesia pukul 9 pagi, jemaat bisa mendaftar melalui grup WhatsApp Gospel Bethlehem CGC atau menghubungi TU gereja. Bagi jemaat yang masih ingin beribadah secara online, jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara streaming dalam bahasa Mandarin ke Indonesia pukul 6.30 atau online service. Ibadah kontemporer dalam bahasa Indonesia pada pukul 7 dan 9.30 pagi seperti biasanya. Kami terus mengingatkan jemaat untuk dapat terus bertumbuh dan salah satunya dengan terhubung dengan salah satu kelompok kecil atau yang sering disebut kelas meeting atau CM di gereja kita. Gereja menyediakan CM wilayah, CM pasutri, CM pemuda, dan juga CM remaja. Jemaat dapat menghubungi para hamba Tuhan atau TU gereja untuk mengetahui jadwal dan kegiatan CM-CM ini. Bagi jemaat yang telah memutuskan untuk dibaptis, CD, atestasi, ataupun yang merencanakan menikah di tahun ini, dapat segera mendaftarkan diri kepada TU gereja dan dapat segera mengikuti kelas katekisasi baptisan dan kelas bimbingan pranikah secara online. Dan hari Sabtu ini, 27 Februari 2021, Saudara Aristus Rinaldi Pangestu dan Saudari Laura Alvera akan melangsungkan pemberkatan nikah di gereja kita. Kami mengucapkan selamat, dan bagi jemaat yang mengikuti ibadahnya, dapat mengikutinya melalui YouTube GMI Bethlehem. Masih dengan tema bulanan tentang relationship,
Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Evangelis David Yonatan dengan tema relasi dan kesehatan mental yang akan berbicara tentang bagaimana membangun hubungan dengan diri sendiri. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Welcome to Bethlehem at Home. Kita berkumpul pada pagi hari ini untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang telah dilewati. Dan kita juga berkumpul untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengarkanlah firman Allah berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari jemaat yang terkasih kita bersatu di dalam doa. Bapa, pagi ini kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami sadari Tuhan sepanjang minggu yang penuh berkat-Mu, kami masih sering melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Seringkali kami lupa bahwa kasih-Mu lah yang menguatkan kami sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami sehingga kami layak untuk beribadah kepadamu. Persiapkan hati kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadirat-Mu. Dan ajari kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Tangan pujian ini sekali lagi. Tangan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.
the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Betul Tuhan, ajar kami untuk mengingat Tuhan bahwa di dalam kasih-Mu, karena kami ada di dalam-Mu, maka kami yang lemah dapat menjadi kuat, dan kami yang miskin dapat menjadi kaya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, and now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Karena Allah kita adalah Allah yang perkasa dan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita kembali mempersiapkan hati kita untuk mengangkat doa-doa kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dengan jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Kita akan menaikkan doa syafaat. Berikut pokok-pokok doa syafaat yang kita akan doakan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk hamba Tuhan dan seluruh pelayanan gereja di dalam masa pandemi. Kita juga berdoa untuk usaha, pekerjaan, studi di dalam masa pandemi agar berjalan dengan lancar. Kita juga berdoa untuk kesembuhan kaki salah satu jemaat kita yang sedang sakit. Dan juga kita berdoa untuk kelancaran ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Aristo Rinaldi dan Saudari Laura Alvera hari Sabtu ini. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat suara kita bersama-sama dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini atas berkat yang Kau berikan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan dan seluruh pelayanan yang ada di gereja kami ini Tuhan, terutama di dalam masa pandemi. Biarlah Engkau yang melindungi Tuhan, dan Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin, sehingga meskipun kami beribadah selama masa pandemi ini Tuhan, kami dapat tetap berkenan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha, pekerjaan, studi di dalam masa pandemi kami ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar. Biarlah Tuhan, di dalam segala kesulitan kami Tuhan untuk melakukan usaha, untuk bekerja dan untuk belajar Tuhan, Engkau tetap memimpin kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan kaki salah satu jemaat kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan menyertai Tuhan, sehingga di dalam Engkau Tuhan kami percaya bahwa Engkau yang akan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Aristo Rinaldi dan Saudari Laura Alvera hari Sabtu ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan Engkau yang memimpin Tuhan, sehingga bukan hanya acaranya Tuhan, bukan hanya ibadah pemberkatannya Tuhan, tapi juga pernikahan mereka Tuhan dapat selalu berada di dalam Engkau dan penuh Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah doa-doa kami Tuhan, dan yang kami sampaikan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita juga ada beberapa poin ucapan syukur yang telah terjadi sepanjang minggu ini. Yang pertama, kita mengucap syukur atas ibadah syukur tahun baru Imlek yang dapat berjalan dengan lancar. Dan juga kita berdoa karena kita telah diizinkan untuk berkumpul bersama keluarga di dalam momen tahun baru Imlek. Dan kita juga mengucap syukur bahwa salah satu jemaat kita diangkat sebagai pegawai tetap di salah satu perusahaan. Marilah teman-teman jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui ucapan-ucapan syukur tersebut kita diingatkan kembali bahwa di tengah situasi yang sulit seperti ini, di tengah kesusahan yang berkepanjangan, Tuhan selalu beserta kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat pujian ini satu kali lagi, kita katakan, hanya Tuhanlah tempat kita berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, dan hanya perkenananmu Tuhan. Perkenananmu Tuhan yang meneguhkan hati kami. Engkau yang bertindak, memberi kami pertolongan, memberi pertolongan. Kami nyatakan bahwa anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan ketika kita dapat beribadah bersama pada pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan boleh kembali kumpulkan kami bersama, dan kami bersyukur untuk satu kesempatan di mana kami dapat beribadah. Kami mau menyerahkan di dalam waktu di mana kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong setiap kami boleh mengarahkan hati pikiran kami seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang juga tolong hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, biarlah Tuhan yang pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bapa di surga, perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah topik yang cukup sensitif, dan kami berdoa, kami mempatahkan segala kuasa iblis yang berusaha mengganggu ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas setiap kami, Tuhan yang juga berkuasa atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. I've lost all hope. There's nothing left for me. What is this, Diana? What kind of offer are you giving me? If you don't want to do your work, just let me know. Why does everything feel like it's against me?
like I'm colorblind and constantly being told how colorful the world is. Then let's take a picture. Okay. Hey Diana, welcome back. How's everything? I hope you're doing well. I heard you had a rough Nothing can save season me last from time. this. Are you okay? You need to have- I'm useless. Nobody wants me. Why can't I do anything right? I'm always alone. I'm not good enough. I can't take the pain anymore. Of even trying wants all I do is fail. I can't do it. I'm not good enough for anyone. I'm always alone. To end this. Depression draws near once again. You see, the thing about depression is, I'm not afraid of dying. I'm afraid of living. Depression is like a war. You either win or die trying. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul relasi dan kesehatan mental. Mari kita buka di dalam Alkitab kita Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, 40 detik. Kira-kira menurut saudara, apakah ini waktu yang cepat atau waktu yang lama? Saudara, mungkin kita akan mengatakan bahwa ini adalah waktu yang singkat. Mungkin kita akan mengatakan bahwa ini sebagai angin lalu, sebagai waktu yang tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Tidaklah begitu penting karena begitu cepatnya berlalu. Tetapi saudara, bagaimana jika 40 detik ini dikaitkan dengan fenomena global yang terjadi di dalam dunia kita? Bahwa menurut data dari WHO, setiap 40 detik ada satu korban bunuh diri. Saudara, bukankah kalau begitu 40 detik menjadi waktu yang mengerikan? Waktu yang tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan dengan nyawa seseorang. Saudara, WHO mengatakan bahwa ada indikasi tiap satu orang dewasa mati bunuh diri, maka ada lebih dari 20 orang lainnya yang melakukan percobaan bunuh diri. Saudara, kematian karena bunuh diri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab kematian karena bunuh diri ini menjadi urutan kedua setelah penyakit jantung. Saudara, ada banyak kasus yang terjadi karena putus cinta, masalah keluarga, penyakit yang tidak kunjung sembuh, hubungan yang tidak mendapatkan restu dari orang tua, aktivitas dari belajar online, masalah di dalam pekerjaan, putus asa, dibully oleh teman, pelecehan seksual, kesepian, dan yang lain-lainnya. Saudara, ironisnya adalah kasus bunuh diri juga ditemukan di kalangan orang percaya, termasuk di dalamnya juga adalah hamba Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah mengenal dengan orang ini?
Saudara, orang ini bernama Jared Wilson. Saudara, seorang hamba Tuhan muda, sukses melayani di sebuah mega church, memprakarsai program dan sebagai advokat kesehatan mental. Tetapi saudara, tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kematiannya. Ia meninggalkan istri dan 2 anak yang masih kecil, saudara, usai dari memakamkan jemaatnya. Saudara, Wilson mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudara, Wilson bukanlah orang pertama sebagai hamba Tuhan yang tewas karena bunuh diri. Saudara, melihat banyaknya peristiwa bunuh diri. Saudara, ada satu kata yang muncul di mana menjadi benang merah penyebab bunuh diri, yaitu depresi. Saudara, kalau begitu pertanyaannya adalah, apakah itu depresi? Saudara, depresi adalah gangguan suasana hati yang cukup umum namun serius, yaitu suatu kondisi di mana seseorang mengalami suasana hati yang tertekan atau kehilangan minat di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Saudara, pada umumnya pada saat seseorang dikatakan depresi, saudara, ia akan sedih berkepanjangan dan sangat dalam, merasa tidak berguna, tidak berharga, merasa sangat bersalah, dan banyak gejala yang lainnya. Saudara, apa yang menyebabkan depresi? Yaitu trauma masa lalu akibat dilecehkan, adanya perceraian dari orang tua, mengalami bullying, kehilangan orang terkasih, masalah faktor dari sosial dan ekonomi, keinginan yang tidak tercapai, memiliki orientasi seksual tertentu, memiliki kualitas tidur yang buruk. Saudara, dampaknya adalah produktivitas kerja atau belajar menjadi menurun, hubungan sosial menjadi menurun, dan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Lalu saudara, pertanyaan berikutnya adalah, apakah masih mungkin hidup sebagai pengikut Kristus dengan masih berjuang mengatasi depresi? Dan apakah dimungkinkan untuk dapat memiliki relasi dengan sesama? Saudara, jawabannya adalah iya. Kita masih dimungkinkan menjadi pengikut Kristus sepenuhnya, walau masih berjuang mengatasi depresi dan kita masih dapat berelasi dengan sesama. Kita, engkau dan saya, kita tidaklah sendirian. Saudara, Alkitab memperlihatkan kepada kita tentang mereka yang setia melayani Tuhan dan juga bergumul dengan depresi yang menghampiri mereka. Saudara, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Elia? Seorang hamba Tuhan yang sukses pada masanya. Namun saudara, setelah kesuksesannya mengalahkan dan membinasakan 450 Nabi Baal, saudara, Alkitab mencatat bahwa Elia depresi. Saudara, karena ia mendapatkan ancaman dari Isabel yang menyatakan untuk membunuhnya. Dan Elia pun harus bersembunyi di sebuah goa. Tidak hanya Elia, saudara, Raja Daud, Yunus, Yeremia, Yesaya, dan masih banyak tokoh Alkitab lainnya mengalami depresi, mental illness atau sakit mental. Saudara, itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 mengatakan untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah memancar kehidupan. Saudara, di dalam Alkitab, kata hati banyak diulang dan menjadi kata yang penting. Karena hati menggerakkan seluruh kehidupan kita. Dan di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan lebih peduli dengan hati kita, apa yang ada di dalam diri kita, daripada apa yang terlihat dari luar. Tetapi saudara, masalahnya adalah bukankah banyak dari antara kita lebih suka dan banyak mempercantik, memperindah bagian luar daripada apa yang ada di dalam? Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam ke salon, mungkin sampai lupa masak bagi para ibu-ibu, lupa untuk bersih rumah, demi menata rambut, ngeblow, lurusin rambut yang keriting dilurusin, terus dikeriting lagi, kerimbat, hair spa, daripada menata dan mempercantik hati.
Saudara, kita berani mengeluarkan banyak uang untuk membeli produk rambut handal supaya rambut kita tetap lebat, glowing, bersinar, lembut, dan tidak kusut. Kita mampu membeli produk mahal dan berkualitas supaya kulit kita tetap halus, tidak berjerawat, tidak keriput, dan tetap terlihat awet muda. Belum lagi dengan perawatan kuku, kita manicure, pedicure, dan apapun itu yang lainnya. Saudara, kita pintar dan mahir melakukan apa saja supaya tampilan luar kita tetap cantik, menawan, mempesona. Sebentar, bagaimana dengan kaum pria? Saudara, bukankah kita lebih suka merawat mobil kita, sepeda kita, tanaman kita, daripada merawat hati kita? Saudara, kita dapat dengan detail dan presisi memberikan perawatan mobil yang terbaik, baik dari merawat bagian luar mobil sampai bagian interior dalam mobil kita. Dari perawatan mesin sampai aksesoris sound system. Kita berani mengeluarkan banyak uang untuk merawat, membersihkan sepeda kita supaya tetap kinclong. Belum lagi merawat tanaman aglonema kita. Kita dapat membeli pupuk berkualitas, bahkan menyewa orang demi tanaman kita tetap terpelihara. Belum lagi merawat rumah, saudara. Kita berani bayar mahal seseorang untuk membersihkan rumah kita supaya tetap harum, bersih, bersinar. Kita juga berani bayar mahal untuk memasang alarm dan CCTV supaya rumah kita tetap aman terjaga. Tetapi saudara, kita melupakan merawat dan menjaga apa yang ada di dalam diri kita, yaitu hati kita. Saudara, bukankah banyak orang dan mungkin termasuk kita berjuang mengatasi peperangan dengan diri kita menghadapi depresi karena hati kita tidak berada di dalam pengawasan dan perawatan yang terbaik. Saudara, tahun 2010 di Amerika ada 253 juta resep antidepresan dikeluarkan. Sedangkan penduduk Amerika ada 311 juta orang. Saudara, bukankah ini perbandingan yang cukup mengerikan? Mulai tahun 2010, setiap tahunnya data ini naik 30%. Angka yang tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata. Setiap orang, baik anak muda sampai orang tua, berjuang menghadapi depresi. Saudara, jika itu ada di Amerika, saudara, saya percaya Indonesia tidaklah jauh berbeda. Saudara, karena itu, di dalam menghadapi mental illness, yaitu depresi, kita perlu menyadari adanya 3 kebohongan iblis. Yang pertama, iblis mengatakan bahwa kita seorang diri. Tidak ada yang peduli padamu, tidak ada yang mengasihimu. Tidak heran kita menjumpai banyak orang mengisolasi diri, menyendiri, menjauhkan diri dari orang banyak. Saudara, kebenarannya adalah kita tidaklah sendirian. Bukan hanya kita saja yang mengalami depresi. Dan kita tidak pernah sendiri. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang kedua, iblis mengatakan bahwa iman kita lemah. Saudara, kebenarannya adalah iman kita tidaklah lemah karena kita mengalami depresi. Saudara, Martin Luther, Bunda Teresa, Charles Spurgeon, Saint Bernard, Dr. Martin King Jr., mereka mengalami depresi. Tetapi saudara, iman mereka tidaklah lemah. Yang ketiga, iblis mengatakan bahwa kita tidak berarti. Tuhan jijik dengan kita. Saudara, ketika Elia berjalan di dalam lembah depresi setelah sukses menurunkan api dari langit, saudara, Elia kemudian bersembunyi di goa dan meminta supaya Tuhan mengambil nyawanya. Saudara, apakah kemudian kita menemukan Tuhan mengatakan, "Sebentar Elia, sepertinya kamu kurang membaca dan merenungkan Alkitab. Kalau begitu Elia, aku asingkan. Kalau begitu, aku ekskomunikasi.
Kalau begitu, kamu keluar dari komunitas. Kamu berhenti dulu melayani. Banyak-banyak baca Alkitab. Aku tidak mau bicara dulu sama kamu. Saudara, Tuhan tidaklah mengatakan demikian. Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah mengasingkan Elia. Tuhan tidak pernah menolak Elia. Tuhan tidak marah. Tetapi saudara, dengan penuh kasih, Tuhan berbisik menyapa Elia. Datang kepadaku lebih dekat di dalam depresimu. Datanglah lebih dekat kepadaku ketika engkau berpikir ingin melakukan bunuh diri. Aku tidak jijik terhadap engkau. Aku tidak menolak engkau. Aku belum selesai terhadap engkau. Aku masih punya rencana baik terhadap engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Walaupun kita sedang berada di dalam titik terendah kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam kondisi kesehatan mental yang sedang sakit. Kita sedang mengalami depresi. Saudara, Tuhan ada bagi kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Sebaliknya saudara, dengan tangan terbuka dan suara lembut, Tuhan memanggil kita untuk datang mendekat kepadanya. Saudara, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari depresi? Bagaimana kita bisa berjuang dan menjaga hati kita? Saudara, ingat 4R. Yang pertama, reconnect. Saudara, ketika kita merasa tidak berguna, ketika kita merasa kosong, tidak berpengharapan, kita sendirian, ingat bahwa iblis sedang berbohong kepada kita. Ingat bahwa Tuhan bersama kita dan kita tidak pernah sendirian. Kita berharga di mata Tuhan. Di dalam Tuhan ada harapan. Kita tidak kosong karena Tuhan yang memenuhkan kita. Saudara, sadar dan dengarkan bisikan Tuhan untuk datang mendekat kepadanya. Kita tidak dapat menang dari depresi dengan kekuatan kita sendiri. Bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh kuasanya. Serahkan semua pergumulan, permasalahan, kekhawatiran kita kepadanya. Biarkan Tuhan yang mengisi dan memenuhkan hati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ruang kosong di dalam hati kita hanya dapat diisi dan dipenuhkan oleh Tuhan saja. Karena itulah saudara, God is good all the time. Yang kedua, return. Saudara, ketika iblis membangkitkan masa lalu kita yang kelam, trauma masa lalu kita, pikiran negatif, perasaan sedih, kepahitan, lepaskan pengampunan saudara. Return, kembalikan segala trauma kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengobati, membalut luka hati kita. Berikan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti hati kita selama ini. Dan termasuk berikan pengampunan kepada diri kita sendiri. Saudara, entah ini adalah orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat kita, atasan kita, rekan kerja kita, teman sepelayanan kita. Sebut nama mereka dan juga nama kita di dalam doa kita dan berikan pengampunan. Yang ketiga, reset. Saudara, yang dimaksudkan dengan reset adalah berhentilah sejenak. Ambil waktu untuk istirahat, makanlah, minumlah. Jangan hanya kerja. Saudara, mungkin kita akan berkata, contoh, kalau aku nggak kerja, bagaimana aku bisa menghidupi keluarga? Apalagi di masa pandemi ini. Aku harus kerja keras, kalau bisa 24 jam non-stop. Saudara, betul, tidak salah kita kerja keras. Tetapi saudara, tubuh kita bukan robot. Kita perlu istirahat. Ingatlah bahwa Tuhan menciptakan Sabat 1 hari untuk beristirahat. Saudara, ketika Elia mengalami depresi, Tuhan memulihkan Elia melalui istirahat
makan dan minum. Setelah Tuhan pulihkan kembali Elia, Elia kembali dapat mengalami Tuhan, Elia dapat kembali melayani Tuhan. Saudara, dengan demikian, diri kita juga sama. Jangan lupa untuk beristirahat. Jangan lupa makan dan minum. Tubuh kita perlu reset untuk beristirahat sejenak. Yang keempat, regroup. Saudara, ketika hati kita telah diisi dan dipenuhkan oleh Tuhan, luka hati kita dipulihkan, kita kembali memiliki kekuatan karena kita memiliki istirahat yang cukup. Regroup, masuklah di dalam komunitas. Karena kita tidak bisa hidup dan berjuang seorang diri. Bahwasanya kita butuh orang lain. Kita butuh komunitas untuk saling menguatkan dan bertumbuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Gereja kita memiliki komunitas untuk bertumbuh, yaitu CM, Class Meeting. Saudara, CM sepanjang sejarah gereja Metodis selalu menjadi komunitas yang esensial untuk bertumbuh satu sama lain di dalam Tuhan. Komunitas yang eksklusif untuk saling menguatkan dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Karena itu saudara, kita harus lawan kebohongan iblis yang ingin mengisolasi kita. Betapa kita butuh komunitas untuk menolong kita, terutama di dalam kita berelasi. Saudara, pertanyaannya kini adalah, bagaimanakah kondisi hati kita saat ini? Sejauh mana kita menjaganya? Sejauh mana kita telah merawatnya? Adakah kita menjaganya dan merawatnya seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Dan dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Ataukah selama ini kita isi hati kita dengan kebohongan iblis? Saudara, tidak heran ketika kita hidup, maka hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Badai pergumulan menerpa, kita mengalami keterpurukan dan mengakibatkan kesehatan mental kita terganggu. Kita mengalami depresi, kita kehilangan harapan dan mulai menarik diri dan membuat relasi kita dengan sesama menjadi berantakan. Saudara, ingat 4R, reconnect, return, reset, dan regroup. Bongkar kebohongan iblis bahwa tetap ada harapan bagi kita di dalam Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Jaga hati kita bersama dan di dalam Tuhan. Karena dari hatilah memancar kehidupan. Dengan demikian kita dimungkinkan memiliki relasi yang sehat dengan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdiam diri sejenak di dalam Tuhan. Mari kita kembali introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita kembali periksa diri kita. Adakah benar selama ini di dalam kehidupan kita telah menjaga hati kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Adakah kita dengar-dengaran akan Tuhan? Adakah kita terus mendekat kepada Tuhan? Adakah kita menyadari akan kebohongan iblis? Atau jangan-jangan selama ini kehidupan kita termakan oleh tipu daya iblis, membuat kehidupan kita jatuh. Kita mengalami depresi berkepanjangan. Kita tidak dapat bangkit karena kita merasa dunia kita hancur. Tidak ada harapan lagi. Kita merasa semua yang kita bangun selama ini sia-sia. Tetapi saudara, ingatlah, tetap ada harapan di dalam Tuhan. Datanglah mendekat kepada Tuhan. Dengarkan bisikan Tuhan yang dengan lembut memanggil kita untuk mendekat kepadanya. Bawa diri kita kembali kepada Tuhan. Berikan juga pengampunan kepada orang lain. Ampuni mereka yang menyakiti hati kita. Ampuni segala luka hati kita.
minta Tuhan yang membalut, menyembuhkan hati kita. Dan mari bahwa diri kita juga boleh mengingat untuk dapat beristirahat di dalam Tuhan. Kita boleh tenang di dalam Tuhan. Dan jangan lupakan juga untuk kita dapat masuk di dalam komunitas. Jangan hidup seorang diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak di dalam Tuhan. Mari kita kembali periksa diri kita di hadapannya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Bapa di surga, kami ingin belajar untuk dapat dengan tenang, diam, beristirahat di dalam Engkau. Biarlah Tuhan yang terus isi hati kami. Bawa kami untuk terus mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti kami. Kami mau bongkar segala kebohongan iblis. Kami mau lepaskan pengampunan terhadap luka-luka di dalam hati kami. Dan kami ingin belajar juga untuk dapat beristirahat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang pulihkan kekuatan kami kembali. Dan kami juga rindu Tuhan. Biarlah kehidupan kami untuk dapat memiliki komunitas yang bertumbuh. Dan kami mau bergabung di dalam komunitas yang ada di dalam gereja kami. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang tolong kami. Biarlah Tuhan yang mampukan kami kembali untuk berjalan di dalam Tuhan. Pulihkan kesehatan mental kami. Karena kami percaya hanya Tuhan yang dapat memulihkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada setiap kami dan menolong kami, menopang kami, bahwa kami tetap memiliki harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah segala doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita bersyukur hari ini kita dapat terus beribadah kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh contoh David Jonathan. Dan saya harap firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk membangun relasi yang sehat dengan diri kita sendiri. Sehingga dengan hubungan dan relasi yang sehat dengan diri kita sendiri, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam setiap ibadah-ibadah kita, saya berharap Bapak Ibu tetap dapat mengikuti
ibadah-ibadah online ini dengan tetap terarah kepada Tuhan. Dan kami tetap memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS dengan aplikasi, dengan pada barcode dengan aplikasi-aplikasi yang ada, atau Bapak Ibu dapat mentransfer pada rekening GMI Bethlehem Palembang. Dan kami terus mengingatkan jemaat Tuhan sekalian untuk dapat bergabung dalam salah satu kelompok kecil atau yang kita sebut dengan kelas meeting atau CM. Dengan bergabung dengan CM, saya harap kita semua dapat bertumbuh di dalam komunitas dan kelompok kecil ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi, Bapak Ibu dapat menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada atau menghubungi TU Gereja. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu menghafal satu ayat Alkitab yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan melihat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Saya akan bacakan sekali dan kemudian kita akan mengulangnya secara bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita ulangi bersama. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
kita pada hari ini. Kami berharap jemaat tetap dalam anugerah dan berkat Tuhan karena kita percaya God is good all the time. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.